Bayangkan kamu punya semua pengetahuan di dunia, setiap rahasia, setiap keinginan langsung terpenuhi. Apa yang akan kamu berikan untuk kekuatan itu? Inilah inti dari legenda Faust, seorang pria yang menukar jiwanya demi pengetahuan dan kesenangan tanpa batas. Faust, seorang sarjana yang sangat pintar, merasa pengetahuannya yang luas hanya membawa kekosongan. Putus asa mencari makna, dia beralih ke ilmu hitam. Di saat paling gelapnya, dia memanggil iblis, rela mempertaruhkan segalanya demi merasakan pengalaman sejati. Keputusan penting ini memulai sebuah tragedi yang bertanya, apa harga sebenarnya dari keinginan terdalam kita? Dr. Johann Faust, seorang pria dengan kecerdasan luar biasa, diliputi rasa tidak puas. Meski telah menaklukkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, hatinya tetap kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia merasa dunia yang ia pahami lewat buku dan logika tak mampu mengisi kekosongan batinnya. Dia sudah menguasai ilmu, tapi melewatkan kehidupan itu sendiri. Malam-malamnya dihabiskan dalam kesendirian, dikelilingi buku-buku yang tak lagi memberinya jawaban. Dalam keputusasaannya muncul Mephistopheles, bukan monster, tapi iblis yang menawan, sinis dan mengerti kerinduan Faust. Sosok ini hadir seperti bayangan, menawarkan sesuatu yang tak pernah didapatkan Faust dari dunia nyata. Mephistopheles menawarkan bukan hanya kekuatan, tapi juga kemitraan, menggoda Faust dengan janji makna dan kesenangan. Ia membisikkan kemungkinan-kemungkinan baru, membangkitkan harapan yang lama terkubur. Hubungan mereka adalah pertarungan kecerdasan. Faust percaya dia bisa mengakali kejahatan, sementara Mephistopheles dengan ahli memanipulasi kelemahannya. Setiap percakapan menjadi duel pikiran dan kehendak. Senjata terbesar iblis adalah memberikan persis apa yang Faust inginkan, menyembunyikan niat sebenarnya di balik pelayanan. Faust tak sadar, keinginannya sendiri adalah jebakan yang perlahan menutup. Faust, yang dibutakan oleh ambisi, semakin terjerat dalam jaring iblis. Setiap langkah yang diambilnya justru memperdalam keterikatannya. Panggung sudah siap untuk sebuah perjanjian yang akan mengubah segalanya. Sebuah keputusan yang tak hanya menentukan nasib Faust, tapi juga makna hidupnya sendiri. Mephistopheles menawarkan Faust masa muda, pengetahuan dan kesenangan selama 24 tahun, jika Faust menyerahkan jiwanya pada akhirnya. Faust, putus asa dan sombong, setuju. Dia menandatangani kontrak dengan darahnya sendiri, mengabaikan peringatan gaib. Perjanjian itu disegel. Mephistopheles menjadi teman setianya, membuka dunia untuk setiap keinginan Faust. Penjara sang sarjana menjadi taman bermain, tapi harganya adalah esensinya sendiri. Ini adalah titik tanpa kembali, pilihan sadar untuk meninggalkan moralitas demi kepuasan sesaat. Faust percaya dia memegang kendali, tapi harga sebenarnya belum terungkap. Perjalanan menuju kegelapan dimulai. Faust menikmati masa muda, kekayaan dan petualangan, memukau dunia dengan kemampuan barunya. Ia merasakan sensasi kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya, seolah-olah dunia terbuka lebar di hadapannya. Setiap malam dipenuhi pesta, tawa dan janji akan petualangan baru. Namun di balik gemerlap itu, setiap kesenangan terasa hampa. Faust mulai merasakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh kemewahan atau pujian. Pengetahuan instan dan kenikmatan tanpa akhir tidak membawa kepuasan sejati. Semua yang ia dapatkan terasa dangkal, dan kebahagiaan yang ia kejar selalu menjauh. Mephistopheles terus mengalihkan perhatian Faust, tidak pernah membiarkan refleksi sejati. Setiap kali Faust mulai bertanya tentang makna hidupnya, Mephistopheles segera menawarkan hiburan baru. Pengejaran cinta Faust dengan Gretchen berakhir tragis. Hidupnya hancur karena perjanjian egoisnya. Cinta yang tulus berubah menjadi penderitaan dan penyesalan. Kekuatan yang dia cari hanya membawa kehancuran bagi orang-orang yang disentuhnya, dan kegembiraan yang dia dambakan berubah menjadi abu. Semua yang ia cintai perlahan menjauh. Terisolasi dan kosong, Faust menyadari dia telah menukar makna dengan ilusi. Ia merasa sendirian di tengah dunia yang dulu ia kagumi. Kesenangan yang dijanjikan adalah sangkar emas, dan waktu terus berjalan. Ia terjebak dalam kemewahan yang justru membatasi jiwanya. Konsekuensi dari perjanjiannya menjadi sangat jelas. Faust akhirnya menyadari harga yang harus dibayar untuk semua ilusi itu, dan penyesalan pun datang terlambat. Seiring berakhirnya tahun-tahun, Faust dihantui oleh penyesalan dan ketakutan yang semakin dalam. Ia menyadari bahwa semua yang pernah ia kejar kini terasa hampa.
dan bayang-bayang masa lalu terus membayangi setiap langkahnya. Kesenangan telah pergi, hanya ketakutan dan kehampaan yang tersisa. Suara tawa dan pesta telah menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Mephistopheles datang untuk menagih janji, dan upaya Faust untuk bertobat sia-sia. Tidak ada tempat bersembunyi dari konsekuensi perbuatannya. Dalam kebanyakan versi, iblis menyeretnya ke neraka, sebuah peringatan keras tentang harga ambisi yang tidak terkendali dan godaan kekuasaan yang membutakan hati. Namun, dalam cerita Goethe, perjuangan Faust yang tak henti-hentinya memberinya penebusan, menunjukkan bahwa pencarian makna dan pertobatan bisa menjadi bentuk anugerah yang menyelamatkan jiwa. Legenda ini tetap menjadi kisah peringatan. Apa yang rela kita korbankan demi keinginan kita? Setiap pilihan membawa konsekuensi yang harus kita tanggung. Kepuasan sejati terletak bukan pada jalan pintas atau kekuasaan, tetapi pada kebijaksanaan, kasih sayang, dan menerima batasan kita sebagai manusia. Kisah Faust adalah cermin yang merefleksikan perjuangan abadi di dalam setiap hati manusia, mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih jalan hidup.